Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi IPA, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan atau pada serbuk sari dan sel kelamin betina pada putik. Pada gambar bagian-bagian bunga di bawah ini atau pada slide kedua, yang paling dasar adalah tangkai bunga, lalu ada dasar bunga, lalu ada kelopak, mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik. Proses perkembangbiakan pada bunga ini diawali dengan penyerbukan, yaitu bertemunya benang sari dan putik. Setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan yang berada di dalam serbuk sari dan sel kelamin betina yang berada di dalam putik. Pembuahan pada bunga ini akan mengakibatkan gugurnya mahkota, kelopak, dan benang sari. Kemudian akan muncul bakal biji. Biji tersebut yang akan menjadi makhluk hidup baru. Proses inilah yang disebut dengan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan secara kawin. Selanjutnya, fungsi bagian-bagian bunga. Ada tangkai bunga, lalu ada dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tubuhan lainnya. Dasar bunga sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Putik merupakan alat kelamin betina. Berdasarkan perkembangbiakan bunga dibedakan menjadi dua. Ada bunga tidak sempurna dan ada juga bunga sempurna. Bunga tidak sempurna disebut sebagai bunga tidak sempurna ditandai dengan adanya satu alat perkembangbiakan. Bisa hanya terdiri atas benang sari saja atau hanya putik saja. Contohnya bunga tidak sempurna termasuk ke dalam bunga tidak lengkap adalah bunga pepaya dan bunga salak. Sedangkan bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Artinya putik dan benang sari menyusun bagian-bagian bunga sempurna.
Contohnya, bunga sempurna adalah seperti bunga sepatu. Selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, yaitu tanpa adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jika tadi perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin, terjadi tanpa bantuan manusia. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Hanya dengan bantuan manusia barulah tumbuhan tersebut memiliki keturunan dan mempunyai anak. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu membelah diri seperti cacing pita, volvox, ganggang hijau. Lalu yang kedua ada spora. Alat perkembangbiakannya yang terletak di dalam kotak spora atau sporanium. Jika sporanium ini pecah dan keluar lalu jatuh ke tanah yang cocok, maka akan menghasilkan keturunan baru. Perkembangbiakan spora terdapat pada jamur, pakis, serta lumut. Lalu yang ketiga ada tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu, pisang. Yang keempat ada tunas adventif. Tunas adventif ada dua. Yang pertama tunas adventif daun dan tunas adventif akar. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif daun. Contohnya seperti cocor bebek. Sedangkan tunas yang tumbuh pada akar lalu berkembang menjadi anak disebut tunas adventif akar. Contohnya seperti tanaman cemara. Yang kelima ada geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di dalam permukaan tanah. Contohnya seperti arbei, stroberi, rumput teki. Yang keenam ada akar tinggal.
Akar tinggal contohnya seperti jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan alang-alang. Akar tinggal adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Tadi contohnya seperti jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan alang-alang. Selanjutnya, nomor 7, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jika ditanam, umbi akar akan tumbuh tunas baru dari bagian merupakan sisa batang. Contohnya seperti wortel dan lobak. Lalu ada umbi batang yang nomor 8. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contohnya seperti kentang dan ketela rambat. Yang nomor 9, umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai makanan cadangan dan bentuknya berlapis-lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Oke. Tadi kita sudah belajar perkembangbiakan generatif dan juga perkembangbiakan vegetatif. Sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.